Shalom GP-GPIB, welcome back to SBP on the Weekend, edisi 26 Agustus 2023 bersama saya Almanda Jennifer Ponto. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu hari lepas hari kepada kami anak-anak-Mu, Gerakan Pemuda GP-GPIB ya Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan sehingga kami pada malam hari ini dapat berkumpul bersama melalui platform Dewan GP-GPIB ya Bapak. Melalui program SBP on the Weekend. Tuhan, sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, sehingga kami mengerti dan bukan hanya mengerti tetapi juga mampu melaksanakan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Kau mau jadikan kami terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, amin. So teman-teman GP yang ada dimanapun kalian berada, yuk kita buka Alkitab kita. Boleh buku Alkitab, boleh juga Alkitab digital, yang penting jangan yang isiannya bukan Alkitab ya. Nah, kita buka dari Lukas 20 ayat 41 sampai 44. Kita persiapin dulu. Lukas 20 ayat 41 sampai 44. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah sekarang gue mau bacain renungan dari SBP yang judulnya The Closing Statement. Ketika sang lawan tidak mampu lagi menghadapinya, Yesus memberikan closing statement dengan kembali mengutip kitab Mazmur. Ia mengambil Mazmur tentang penobatan Raja Imam. Secara fisik, Yesus memang keturunan Raja Daud. Karena itu, ia memang pantas disebut Mesias. Tetapi ia ingin mengajarkan bahwa untuk kehidupan kekal kita memerlukan Mesias yang ilahi. Ia adalah keturunan Daud di dunia ini, sekaligus Raja Penyelamat yang kekal. Ada hal-hal yang baik yang kita terima sebagai warisan dari orang tua kita. Pengasuhan dan pendidikan yang baik, teladan yang baik, nama baik, sifat yang baik, keunggulan fisik. Mungkin ada pula yang mendapat kepayang adalah hal-hal yang diwariskan orang tua bahkan leluhur kepada kita. Semuanya ini tidak kita dapat secara kebetulan. Tuhan menitipkan semua hal baik dalam hidup kita agar kelak kita mampu melaksanakan tugas khusus yang Ia berikan kepada kita. Gunakanlah semua hal yang baik yang kita miliki untuk terus menyelamatkan ciptaannya, untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sobat muda, jika kamu merasa kamu tidak mewarisi hal-hal yang baik dari orang tua atau leluhurmu, cobalah berhenti sejenak. Pikirkanlah baik-baik, lihatlah dirimu, tidak mungkin Tuhan memilihmu melakukan tugas ini tanpa Ia memperlengkapi dirimu. Mungkin saja kita belum menyadarinya. Barangkali kita perlu mendapat bantuan dari orang lain untuk melihat kelebihan kita. Selamat menemukan kekuatan kita. Selamat bertugas untuk terus menghadirkan damai sejahtera Allah dimanapun kita berada. Selamat mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik saat melayani Sang Raja Kekal dalam ibadah minggu besok. Semangat! Oke teman-teman, sekarang gue mau kasih sedikit refleksi dari renungan yang udah kita baca tadi. Well, untuk poin pertama, sebenarnya mungkin kita udah sering banget dengar kata-kata tak kenal maka tak sayang. Nah, itu benar banget, karena dalam kehidupan sosial, perkenalan diri itu sebenarnya sangat penting. Jadi gak mungkin dong kalau misalnya kita punya pacar tapi kita gak tahu namanya. Berarti itu kita belum kenal dia secara mendalam. Artinya kita tidak akan tahu dan mengenal orang lain kalau kita tidak dekat dengan orang tersebut. Nah, poin yang kedua, Tuhan berhadapan dengan para imam dan orang Saduki dengan memberikan closing statement-nya. Dia memberikan closing statement bahwa dialah Mesias walaupun dia memang keturunan Raja Daud. Sehingga dia menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu memerlukan dia untuk kehidupan yang kekal. Jadi teman-teman, itu berarti kita sebenarnya tuh memerlukan Tuhan untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah pertanyaannya dengan cara kayak gimana sih?
Ya kita dengan cara menggunakan anugerah yang Tuhan tuh udah berikan kepada kita untuk melaksanakan misi-misi Tuhan di dunia tadi yang udah disebut di SBP. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya gimana sih kita dapat mengetahui atau mengenal anugerah yang Tuhan sudah berikan? Dasarnya sebenarnya Tuhan itu telah menitipkan hal-hal yang baik itu untuk kita. Lewat apa sih? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mungkin kita akan bingung kali ya. Sebenarnya Tuhan tuh ngasih anugerah kita tuh yang bentuknya seperti apa ya. Kita akan balik lagi ke topik yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu sebenarnya mungkin kita dituntut, bukan dituntut kali ya, tapi mungkin lebih ke arah sebenarnya kita harus mengenal dulu nih Tuhan. Jadi kita tahu sebenarnya apa sih hal yang baik yang sudah Tuhan lakukan untuk dunia ini. Kalau kita udah tahu Tuhan melakukan hal yang baik apa untuk dunia ini, kita jadi tahu sebenarnya anugerah-anugerah apa sih yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan buat di dunia ini. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang kesulitan gitu ya memahami atau mengenal Tuhan lebih dekat, atau mungkin teman-teman selama ini juga ke gereja, sometimes ya udah cuman ke gereja aja, jadinya akhirnya hanya aktivitas yang jadi suatu kewajiban, tapi bukan panggilan dari hati teman-teman. Nah, gimana kita mau mengenal Tuhan kalau kita aja sebenarnya tidak mau benar-benar mengenal Dia lebih dekat? Gak ada panggilan dari diri kita untuk mau mengenal Tuhan lebih dekat. Sebenarnya kita bisa minta tolong sama mungkin orang tua kita, bisa minta tolong mungkin sama teman-teman kita, atau mungkin bisa juga sama pacar kita, atau pokoknya orang-orang di sekitar kita yang memang tadbennya adalah untuk membangun kita juga gitu loh. Jadi misalnya kita mau nanya, gue bingung deh sebenarnya gue tuh bisa apa ya yang berguna untuk orang-orang di sekitar gue, atau mungkin untuk dunia ini yang lebih luasnya lagi. Itu bisa kita juga tanya ke teman-teman kita atau orang tua kita atau pacar kita. Guys, bantuin gue dong, sebenarnya menurut lo gue tuh kelebihannya apa ya? Dari topik yang tadi udah kita bahas, gue ada aksi. Jadi gue mau challenge kalian. Gue yakin pasti semua anak di GPIB itu 90% itu udah punya Instagram sih. Nah, jadi gue mau ajak lo challenge di Instagram untuk bikin story, lalu bikin question. Questionnya itu cuman tulis apa sih kelebihan gue? Tanda tanya. Nah, jangan lupa disertain hashtag SBPOTW dan hashtag gue tanya lo jawab. Nah, kalau misalnya udah dapet jawabannya, jangan lupa di screenshot lalu habis itu di tag ke akun DGP. Oke teman-teman, untuk kita mengakhiri renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak atas renungan-Mu yang indah pada hari ini, sehingga kami juga dapat memahami sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau juga mau menunjukkan kami bagaimana cara kami mengetahui anugerah-anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaksana firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke guys, sekian renungan SBP on the weekend, see you guys next week. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya.